Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Roy dan juga Pak Yongki. Saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, terkait dengan PPKM tadi, ini kan selama ini kan para pengusaha retail sudah menjalani bisnisnya di tengah PPKM ini. Nah, apa siasat dari para pengusaha retail ini agar tetap survive di tengah PPKM dan nantinya ketika larangan mudik ini tetap diberlakukan, apalagi sekarang Ramadan, menjelang Ramadan tentunya kan banyak masyarakat yang ingin mungkin berbuka puasa bersama di mal dan lain-lain begitu, apa siasatnya Pak? Ya, tentunya dengan era yang sekarang 4.0 digital transformation menjadi mengemuka. Artinya seluruh retail sekarang sudah hampir 95%, ya saya katakan 95 karena 5% mungkin di daerah-daerah tertentu yang memang tidak memerlukan layanan digital, tapi hampir 95% dominantly kita semua sudah memakai yang namanya electronic commerce, online retailer, bahkan beberapa saat yang lalu kita masuk juga ke marketplace yang sebelum pandemik kita nggak pernah memikirkan untuk kita berdagang berjualan barang-barang retail kita ke marketplace, karena marketplace itu ya kita tahu itu kan banyak penjualnya, kemudian dari beragam penjualan, latar belakang, memang apakah retail atau juga oportunis, apakah juga siapapun, sehingga harga itu di sana sangat tidak menentu. Dan kita sebenarnya nggak pernah untuk memikirkan untuk jualan di marketplace. Tapi ya karena sekarang stay at home, work from home, maka kita mentransformasikan selain online retailer yang kita miliki, tapi kita juga sudah bekerja sama dengan marketplace, sehingga O2O-nya semakin menguat, online to offline, offline to online. Nah, itulah juga yang akan tentunya mengemuka pada saat Ramadan dan Lebaran ini. Artinya yang namanya O2O itu atau omnichannel atau me too channel itu adalah bagian yang akan di depan dari garda selama masa pandemik ini, garda penjualan kita. Nah, yang kedua tentunya ya berbagai services level yang dinaikkan supaya masyarakat tetap belanja, ya ada layanan-layanan khusus pribadi eksklusif, ya bagian daripada omnichannel sebenarnya, WhatsApp marketing, sosial media marketing, semua channel sudah dipakai untuk bagaimana menuju kepada layanan eksklusif. Nah, ini bagian yang tentunya kita akan lakukan, dan ini yang memang sudah dari tahun lalu. Ya, jadi kalau istilahnya ilmu kefefet itu semuanya akan keluar ya Pak Andra ya. Jadi semuanya yang nggak pernah terpikir, yang nggak pernah kita lakukan. Ada retail sekarang cukup telepon saja barang nanti disiapkan, datang mobil, kita bawa mobil datang ke tempat retail itu, kemudian dimuat barangnya tanpa pengunjung atau konsumen turun ke mobil. Itu salah satu anggota kami, Hypermart. Jadi itu bagian daripada services ya, untuk tetap jaga aman dan juga exclusively layanannya. Nah, itu yang kaitan dengan layanan. Jadi omnichannel, O2O atau digital transformation pasti akan semakin meningkat dipakai, dan juga layanan-layanan me too services atau layanan exclusively itu akan dilakukan untuk mendorong untuk yang menengah ke atas, karena mereka masih menahan belanja atau menahan konsumsi. Terbukti dari dana pihak ketiga yang naik nih, dari tahun lalu itu diukur sekitar 8% ya, dana pihak ketiga DPK itu, dan itu menunjukkan bahwa uang ada tetapi ditahan untuk belanja, untuk mereka lakukan konsumsi. Iya, kalau dari Pak Yongki sendiri kira-kira strategi seperti apa yang harus dilakukan peritel ini untuk bisa tetap melakukan panen raya, tapi di tengah larangan mudik begitu, Pak Yongki? Oke, Pak, intinya sekali lagi ini topik adalah dilarang mudik. Jadi intinya orang masih bisa belanja sesuka mungkin, sesukanya dan sebesar-besarnya. Betul. Yang nggak boleh orangnya pindah di sana. So intinya adalah betul. Jadi intinya adalah yaitu kita buka peluang untuk bisa berbelanja. Itu yang penting di sana. Nah, kita pikirkan bagaimana barang itu bisa kita kirim kepada tujuan tanpa orangnya. Karena orang itu bisa menularkan seperti itu. Kalau bisa kita fokus ke sana. Jadi intinya adalah membuka logistik yang baik ya untuk Lebaran di sini. Itu yang kita katakan tadi, kalau misalnya ada insentif dari pemerintah untuk bisa memberikan itu tanpa ada charge untuk pengiriman barang disubsidi, itu akan lebih baik di sana. Itu discourage orang untuk stay di kota Anda, bersenang-senang di sana. Ya, silakan silaturahmi di kota Anda tanpa perjalanan antar kota dan sebagainya di sana, ya seperti itu gitu istilahnya. Dan itu satu. Kedua adalah yaitu dia ya istilahnya
kita diperbolehkan ya long hours lah ya, jangan di-strict lagi di sini karena memang di tiap kota sudah mulai membaik, bagus ya, tetap semuanya sudah prokes, nggak ada persoalan kok itu. Yang nggak boleh adalah mudik di sini gitu. Jadi dibukalah peluang untuk belanja, tapi buat saya intinya adalah orang akan belanja kalau punya uang, kalau nggak punya uang nggak belanja. Nah, modalnya dulu ini yang harus dipikirkan, bagaimana supaya kelas menengah bawah tetap bisa dapat uang, dan entah itu THR atau lainnya di sana gitu kan. Kalau menang ke atas adalah masalah soal confidence. Iya, Pak Yongki, tapi itu kan upaya terakhir ketika nanti memang larangan mudik ini tetap dijalankan begitu. Tapi dari Pak Roy sendiri, dari Aprindo, ini apa upaya konkret yang dilakukan untuk meyakinkan pemerintah agar larangan mudik ini bisa dikaji ulang? Yang pertama adalah bagaimana prokes dapat ketat dan juga adanya dukungan dari segala pihak, terutama pihak berwenang, karena memang sekaligus mengamankan situasi kondisi supaya silaturahmi dapat berjalan baik. Jadi kondisi ini yang sebenarnya perlu mengemuka. Artinya masyarakat ini kan sudah setahun ya pandemi, tahun lalu tidak mudik, jadi diberi kesempatan. Ya, tetapi ya segala cara, ya itu tadi protokol kesehatan, harus antigen lewat darat, laut, udara, kemudian juga ya terserah kalau memang mau ada, ya kita berterima kasih kalau ada juga bantuan untuk bagaimana supaya bisa kirim barang, ada subsidi, nah itu tentu juga membantu. Tapi kalau itu tidak terjadi maka itu tentu tidak akan memberi dampak apapun. Bahkan juga kalau tidak ada bantuan tunai yang di stok dan juga tidak ada subsidi, maka konsumsinya yang lapisan terbesar menengah ke bawah ini yang saudara-saudara kita bagaimana mereka bisa konsumsi untuk menjaga perutnya saja sudah minim, pas-pasan bagaimana mereka mau belanjakan oleh-oleh ataupun juga pegangan dan lain sebagainya buat famili dan lain sebagainya sebagai budaya silaturahmi yang sangat kuat dan sangat kental di bangsa kita. Jadi ya berharap dua hal itu dapat menjadi bagian yang utama dipertimbangkan. Karena apa? Karena memang budaya Indonesia adalah budaya silaturahmi. Kita belum menjadi budaya Singapura, belum menjadi budaya Eropa yang cukup say hello, selesai. Yang kirim malam, selesai urusan. Ya, Pak Roy, jadi intinya ini Aprindo meminta larangan mudik dicabut atau pemberian insentif untuk retail? Ya kalau insentif itu kan bagian supaya kita tetap operasional, tidak tutup seperti yang tadi ditanyakan Pak Andra. Tapi kalau untuk mudik ini kita berharap karena ini baru penyampaian, ini dapat dikaji ulang. Dan tentunya dengan dukungan protokol kesehatan yang ketat, ya semuanya antigen dan juga ada empower dari hukum, dari berwenang untuk sekaligus mengamankan Lebaran tahun 2021. Oke, baik. Pak Roy, terima kasih banyak. Pak Yongki, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada win-win solution dari pemerintah agar retail tetap bisa survive dan masyarakat juga bisa tetap mudik dengan menjaga prokes, protokol kesehatan. Terima kasih Pak Roy dan juga Pak Yongki sudah bergabung di Hot Economy. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.